Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berjumpa lagi para viewer Tretek Ploso Media. Pada kesempatan kali ini yang sangat istimewa, kita bisa diberi kesempatan untuk mewawancarai seorang penulis buku yang populer, Pak nggih. Beliau adalah monggo Pak, jenengan sapa para viewer Tretek Ploso Media ini, Pak. Dulur, perkenalkan saya Dian Soekarno, penulis trilogi Spiritualitas Bung Karno dan lagi persiapan untuk membukukan Bung Karno lahir di Ploso. Salam budaya rahayu. Nggih, niku tepat berbarengan dengan acara kirim doa Pak nggih. Alhamdulillah jenengan saged rawuh dugi acara yang istimewa. Dan dari kita tim Tretek Ploso dengan sepenuh hati dari sebelum bulan-bulan kemarin sudah mengikuti kegiatan dari Kecamatan Ploso tentang giat untuk mengenang kelahiran tempat Soekarno yang situsnya di Rumah Rejo Agung. Mungkin dari jenengan pripun Pak, situs Rejo Agung ini dari dulu sudah mulai muncul atau baru kali ini sudah mulai terungkap? Iya, sebenarnya ini jalan panjang ya. Artinya saya katakan jalan panjang. Saya dulu aktif di jurnalistik dan kisaran tahun 2002 sampai 2014. Nah, pada proses liputan-liputan itu saya sering, karena istilahnya minat saya di sejarah budaya, akhirnya saya dapat info-info yang pada waktu itu ya sambil lalu mawon ya. Nah, akhirnya suatu saat saya ketemu dengan kolega yang itu cerita tentang saudaranya masih ada hubungannya dengan Bung Karno. Nah, sebelum 2012, 6 tahun sebelumnya, berarti waktu itu saya tidak begitu respon. Tapi ketika ketemu lagi 6 tahun berikutnya, 2011-2012 itu, dia cerita bahwa Jombang itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena guru spiritualnya Bung Karno itu ada namanya Kek Suro, itu pernah di Gedung Agung, itu orang Mangunan Kabuh gitu. Nah, dari situ sebenarnya pintu masuknya. Kemudian saya berupaya untuk di usia saya yang ke-4 waktu itu untuk berbuat sesuatu untuk negeri ini gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah ketemulah sejarah besar Bung Karno dari sisi spiritualitas gitu. Nah, dari situ kemudian terungkaplah situs-situs. Saya keliling 15 kota dari Bandung sampai Singaraja Bali, ketemu 40 narasumber yang begitu luar biasa, dan akhirnya 2012 itu saya menemukan situs yang ada di Padi Sentral di Losari Ploso, kemudian berkembang ke Gang Buntu ini. Jadi sejarah ini memang penting sekali untuk para generasi Z, Pak. Betul. Saya sendiri, asumsi saya itu Pak Karno itu lahirnya di Blitar, kalau menurut kurikulum pelajaran di sekolah, Pak. Tapi ternyata memang tempat di Kecamatan Ploso ini istimewa, Pak. Ini merupakan banyak bukti-bukti bahwa Pak Soekarno ini lahir di Kecamatan Ploso. Jadi begini, kalau tokoh besar memang selalu ada friksi, ada debatable, ada perdebatan yang sengit nih, ya itu wajar gitu ya. Nah, bahkan tidak hanya Blitar, klaim tentang kelahiran Bung Karno itu ada 4 kota. Ya, ada versi Tulungagung, versi Blitar, versi Pandian Surabaya, dan yang terakhir versi Rejo Agung Ploso ya. Di semuanya itu sudah mempunyai museum yang sudah terawat, mungkin tinggal situs Rejo Agung. Ya gini, kita bukan rebut balung tanpa isi, bahwa artinya kita sesuatu yang sesuatu yang muspro, yang tidak semuanya ada karena pesannya Bung Karno kan memang jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau melupakan itu acaranya TV. Jadi kalau jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya sangat optimis ketika kita merawat akar sejarah kita, itu bangsa ini akan besar. Karena apa? Sejarah itu kan identik dengan memahami masa lalu untuk menyiapkan masa depan, kan gitu. Dari sejarah. Nah, itulah yang kemudian dari sekian titik yang menjelaskan bahwa Bung Karno lahir di situ, saya optimis, bukan karena saya orang Jombang, bukan, tapi bagaimana dari catatan bukti fisik, fakta-fakta, sampai sejarah tutur yang dituturkan dari mulut ke mulut sampai ke generasi sekian, itu Rejo Agung lebih komplit. Lebih komplit, insya Allah. Oh nggih Pak, mengenai cerita singkat
dari kakeknya Pak Kuswantoro itu Pak. Kuswartono. Kuswartono nggih. Niku pripun Pak? Jadi begini, Bung Karno pernah cerita di bukunya Penyambung Lidah Rakyat Cindy Adams. Beliau mengatakan bahwa bapakku adalah keturunan Sultan Kediri. Kalau secara pandangan umum, mana ada Kediri kesultanan gitu. Tapi saya menganggap waktu itu bahwa ini adalah clue, kata kuncinya Bung Karno, identitas Bung Karno dimulai dari sini gitu. Oh, iya. Akhirnya saya betul-betul akhirnya menemukan bahwa dalam pojok wates Kediri itu ada tokoh keraton namanya Raden Mas Panji Sumoatmojo. Itu dulu Paten Dalem Sinuwun Pakubuwono ke-9 atau masa mudanya disebut sebagai Pangeran Duksino. Nah, dari situ, oh ini mungkin yang dimaksud oleh Bung Karno, bapakku keturunan Sultan Kediri. Oh, iya. Karena Bung Karno sendiri, setelah ditelusur, itu mempunyai bapak angkat namanya Raden Mas Sumosowoyo, itu putra pertama bajeng dari Raden Mas Panji Sumoatmojo, yang itu sepupunya Raden Sukeni Sosrodiharjo, ayahnya Bung Karno. Nah, kisah tentang Bung Karno sendiri memang situs atau posisi pelosok ini sudah lama terkubur. Nah, ini kan sejarah akhirnya menemukan jalannya. Ya, menemukan jalannya sendiri, Pak. Dan alhamdulillah masih banyak tokoh yang tetap itu rezeki saya. Rezeki saya. Dan hari ini saya dapat banyak wawancara. Dan untuk generasi muda ini mungkin tahunya ya informasi seperti ini penting sekali, Pak. Betul. Nggak buta akan sejarah, nggak melupakan tokoh-tokoh tokoh-tokoh besar negeri ini, Pak. Iya, itu memang dalam teori konspirasinya Jurilina, itu salah satu penulis Eropa, itu dia mengatakan untuk menguasai sebuah bangsa atau negara itu kuncinya ada 3. Jadi putuskan generasi muda dari akar sejarahnya, hancurkan situs-situsnya, dan katakan nenek moyangnya bodoh dan primitif. Jadi itu terjadi di Indonesia, Pak? Tidak hanya Indonesia, semuanya. Semuanya. Kalau mau menghancurkan atau merobohkan bangsa atau negara, kuncinya 3. Putuskan generasi muda dari akar sejarahnya, kemudian hilangkan situs-situsnya, dan katakan nenek moyangnya bodoh dan primitif. Selesai sudah. Nah, ternyata kesadaran itu kemudian, ingat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, terbuktilah. Karena di Quran sendiri, bahwa pelajarilah sejarahmu untuk masa depanmu. Kalau nggak salah surat ke-59 atau berapa itu. Nah, artinya bahwa di Quran sendiri itu, di kitab sucinya orang Islam, 15 surat itu berisi tentang sejarah umat-umat terdahulu. Nah, kita harus sekarang, bukan berarti kita sulit move on karena mengingat masa lalu, bukan. Tapi sejarah ini menjadi pintu masuk. Bagaimana masa depan itu kita buat, bagaimana masa depan kita susun, kita rangkai dari pengalaman yang sudah. Makanya salah satu cucunya Kanjeng Nabi itu, Hasan Hussein itu kan, beliau mengatakan ketika datukku bercerita seolah-olah dibacakan satu ayat di dalam Al-Quran seperti itu. Itu makalah kalau nggak salah, bukan hadis. Jadi yang untuk situs Rejo Agung sendiri ini ada agenda untuk dibukukan atau gimana, Pak? Ya, insya Allah hari ini, kemarin sudah saya mulai. Hari ini alhamdulillah ketemu dengan kesaksian-kesaksian saksi hidup, walaupun dari sejarah tutur, tetapi kami lengkapi dengan data-data yang mulai buku-buku lama, Cindy Adams dan sebagainya, yang menguatkan tentang kesejarahan Rejo Agung. Khususnya Rumah Gang Buntu, tempat lahirnya Bung Karno. Gitu. Terus untuk dari hasil karya jenengan ini merupakan sebuah buku atau ada di website jenengan sendiri atau gimana, Pak? Untuk sekarang saya fokus masih di buku, Jadi saya tidak membuat konten, tapi saya mendukung konten-kontennya teman-teman. Dan saya tidak di website, tapi saya bukukan. Ini adalah perjalanan saya mengikuti sejarahnya Bung Karno. Ini salah satunya. Nah, nanti insya Allah khusus Rejo Agung akan saya tulis sebagai rasa bersyukur saya bahwa putra terbaik bangsa ini pernah di bumi Jombang, bahkan dilahirkan di bumi Jombang. Mungkin jenengan kasih informasi kepada para viewer, Pak, untuk bisa menghubungi jenengan atau share ke jenengan sekitar seputar informasi Soekarno di pelosok, Pak. Iya. Silakan jenengan sampaikan. Baik para follower, para pemerhati dan juga nasionalis budaya maupun sebagaimana pesan Trisaktinya Bung Karno. Jadi
kalau menghubungi saya gampang saja melalui admin saja. Ya, siap. Melalui admin. Jadi nanti biar ada sinambungnya. Kalau menghubungi saya langsung malah nanti kesingsal. Artinya bahwa kalau saya menyampaikan informasi untuk kebutuhan tertek pelosok dan sebagainya biar tetap ada sinambungnya. Oh, siap. Terus mungkin hasil karya jenengan, Pak, selama ini sudah di segala penerbit di segala perpustakaan atau sudah ada toko-toko buku ada? Ya, kalau saya kebetulan lebih menyukai independen, sehingga kemudian buku-buku saya itu alhamdulillah sudah 26 judul. Siap. Ya, itu saya pasarkan sendiri, diterbitkan punya teman-teman gitu ya, tidak saya pasarkan di toko-toko, tapi saya lebih ke misalkan Sarasean, lebih ke bedah buku seperti siap, pas pada waktu momen-momen nanti mungkin kalau ada informasi teman-teman para viewer bisa disampaikan di Tertek Ploso, nanti Tertek Ploso bisa menyampaikan ke Pak biar ada sinambungnya. Soekarno. Sinambungnya. Mungkin ada pesan, Pak, untuk kita sebagai tim media yang ingin uri-uri budaya, ingin mengikuti uri-uri budaya. Pesan dari jenengan bagi kita tim Tertek Ploso, Pak. Ada satu diksi pilihan kata yang sangat tepat, itu adalah memetri. Memetri itu memelihara, kemudian mengembangkan dan seterusnya. Artinya bahwa ngugemi dawuh, memetri itu sifatnya ajaran-ajaran luhur yang melintasi dimensi lorong waktu gitu ya, itu harusnya tetap kita uri-uri. Karena apa? Karena karakter jati diri bangsa itu penting, apalagi di masa-masa kemajuan IT dan sebagainya seperti ini. Ini harus karakter itu memang menjadi landasan utama, karena sebuah jati diri itu akan melahirkan anak-anak bangsa yang superior gitu ya. Karena jelas. Karena bayangkan misalkan K-popnya Korea itu bagaimana boomingnya, itu disiapkan 20 tahun. Nah, sementara kita itu secara budaya, secara kontekstual tentang kebangsaan, kita itu sudah punya komplit. Tapi kenapa kita harus melupakan itu? Maka kembali pada posisi ini, saya perlu mengingatkan, jangan sampai jebakan interregnum, artinya nilai lama sudah tinggalkan, nilai baru belum ditemukan wujudnya. Itu semakin besar. Untuk mempersempit ruang gerak interregnum, kita harus punya jati diri yang kuat. Lewat apa? Budaya, sejarah, dan apa yang kita miliki sebagai jati diri yang diciptakan sebagai bangsa Indonesia. Saya pikir gitu. Ya, alhamdulillah. Nanti semoga saja kita tim Tertek Ploso selalu mengungkap konten-konten yang menghidupkan kebudayaan dan sosial budaya, ininya jati diri bangsa ini. Betul. Siap, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Sehat selalu untuk jenengan. Amin. Semoga nanti di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Insyaallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kita tim Tertek Ploso Media. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kita bisa mewawancarai keluarga besar dari Presiden Soekarno, yaitu Bapak Kuswartono. Mungkin tanggapan dari keluarga Blitar, Pak, keluarga dari situs Pojok Kediri, Rumah Dalam Pojok Kediri, pripun tentang acara ini, Pak, yang berkelanjutan dari kemarin sampai hari ini, Pak. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha mengangkat kembali kebenaran sebuah sejarah, khususnya tempat kelahirannya Bung Karno. Terima kasih kepada Gus Binhat yang telah menelusuri ini. Kemudian terima kasih kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, dan semuanya, termasuk masyarakat Desa Rejoagung, Desa Losari, Desa Ploso, dan desa-desa lain yang ternyata simpul-simpul itu ketemu di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi hari ini tadi itu acara kirim doa, Pak. Acara kirim doa kepada semua orang-orang yang bersentuhan dengan Soekarno pada saat itu. Jadi ada Mbok Suwi, ada Pak Sumojani, ada lagi Mbah Jo, dan gurunya Bung Karno di Kedung Puri. Dan kemarin pas setelah
kita melaksanakan pawai budaya Pak nggih, kita sempatkan ziarah ke makam Pak nggih. Ya. Terus tadi dari infonya Pak Kus, makam yang sudah di Kijing makam sinten Pak nggih? Itu makamnya Mbok Suwi. Jadi Oh, Mbok Suwi. Mbok Suwi. Jadi Mbok Suwi itu orang yang mengasuh Bung Karno kecil di sini. Di tempat ini. Ploso ini, di Rejo Agung. Kemudian ternyata baru kami temukan ternyata Mbok Suwi itu sudah pernah diwawancari oleh Cindy Adam dari Amerika itu. Oh, nggih. Ada fotonya Mbok Suwi, ada Mbah Jo, ada ketemu juga Pak Sumojani yang mendemari harinya Bung Karno itu. Untuk fotonya jenengan gada itu Pak nggih, filenya nggih. Ya, Nanti itu. pada sesi wawancara kita ini nanti saya tampilkan slide-nya Pak nggih. Ya. Mohon izin boleh nggih? Nggih. Siap. Jadi nanti para viewer ini memang benar-benar terinformasikan bahwa Pak Soekarno ini kelahiran Rejo Agung. Ya. Mudah-mudahan. Kemarin pas ziarah itu kita kan ke beberapa makam Pak. Ya. Makam sinten mawon niku Pak? Kemarin yang sudah kita kunjungi makamnya Mbok Suwi. Mbok Suwi, Itu tempat atau Bu Sosro ya, Mbok Suwi atau Bu Sosro. Itu sing ngomong Bung Karno kecil. Mbok Suwi itu yang di Gabus itu Pak. Di Yang mana? di mana itu? Kompensari. Iya. Di Kompensari itu. Di daerah itu apa namanya? Gedung Jati, Dongjati. Rejo Agung. Yang belakangnya pondok. Ya, di belakangnya Ini Pondok Majmal Baren itu Pondok Sedia. Terus yang di Kompensari itu makam Yang di Kopensari itu Mbah Jo, itu Oh, Mbah Jo. temannya Bung Karno kecil. Jadi punya teman di sini namanya Mbah Jo itu. nanti saya akan explore vlog supaya para viewer tahu Mbak Ya. tempat-tempat yang berhubungan dengan masa kecilnya Pak Soekarno. Yang perlu dicari ini sebenarnya Bung Karno tuh ngajinya kan di Kedung Turi. Iya. Ini sebenarnya perlu dicari guru ngajinya itu. Oh nggih. Jadi informasi Kedung Turi itu sekarang adalah Losari ini Pak ya, Pondok Sidikiyah itu dulunya Kedung Turi Pak. Ya, nanti lebih jelasnya jenengan bisa tanya Pak Malan atau Pak Lurah. Nggih. Di mana titiknya Kedung Turi itu mana? Nggih, Yang harus lebih tahu karena saya kan bukan orang sini. Nggih. Saya bukan orang sini, tidak tahu titik lokasi Kedung Turi itu. Siap. Mudah-mudahan nanti ketemulah yang ngajari Bung Karno ngaji, terus di mana tempatnya, mudah-mudahan bisa ketemu. Jadi kegiatan seperti ini mulai muncul sudah mulai terbuka Pak nggih. Nggih. Terbuka untuk situs Rejo Agung ini patut dipublikasikan Pak. Ya ini sepertinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, pas tepat 1 abad, Nggih, 100 1 tahun. Kelahiran Bung Karno kan kalau dihitung mulai 19. sekarang kan 102 tahun. 1902 sampai 2024. Jadi 102 tahun. Di satu abad sudah mulai terbuka. Nggih, Mungkin mulai ini tanda-tanda ada mungkin Indonesia ini semoga mulai tambah bersinar Pak. Ya, amin, mudah-mudahan. Jadi ini sepertinya tanda-tanda untuk menuju Indonesia Raya. Ya, siap. Jadi tampak pelan-pelan dah mulai terangkat. Saya juga terima kasih Pak atas jenengan sudah menginformasi kita tim Tertep Ploso menguri-uri budaya ini. Jadi bukti memang kalau di pelajaran sekolah itu Pak ya, asumsi saya sendiri pribadi, Bung Karno itu Presiden Soekarno itu lahirnya di Blitar, setahu saya. Tapi ternyata tempatnya di dekat kelahiran saya juga, di tempat Kecamatan Ploso, Pak. Di Blitar itu kediamannya Budi. Semoga saja nanti kalau memang titik benderang ini sudah fix enggak Pak nggih? Ya. Menjadi sebuah kurikulum yang diajarkan di semua pendidikan di sekolah-sekolahan, Pak. Ya, kalau saya lihat ternyata di sini ada spirit cinta tanah air, spirit kebangsaan, spirit kenegaraan, spirit Indonesia itu kalau memang betul ngajinya di mana di Kedung Turi, saya lihat di situ kan juga ada situs-situs kebangsaan. Situs-situs kebangsaan. Jadi banyak sekali saya lihat monumen di sana. Tapi nanti yang lebih bisa menjelaskan sepertinya keluarganya mudah-mudahan masih bisa ketemu ya. Anak cucunya mudah-mudahan masih bisa ketemu yang ngajari Bung Karno. Karena Bung Karno itu kalau dahulunya Bapak, Mas Karno itu lek dulang ngaji itu cukup apal. Cukup apal, pondok itu panggung. Pondoknya itu panggung gitu loh. Jadi mungkin dari kecil itu aslinya sudah mulai nampak bahwa Soekarno itu
nantinya akan menjadi seorang pemimpin besar itu sudah nampak. Ya. Cuma kendalanya pada waktu dulu tidak ada yang ya cuma cerita turun temurun Pak. Dokumentasi pun paling tutur dari keluarga ya dari dulu ceritanya ya sama seperti itu, nggak pernah berubah. Siap. Nggak pernah berubah. Cuman kami kan tidak ditunjukkan sosok nama, kan hanya tahu ngaji ini Gedung Turi lah, nanti ngaji ini ku sing ulang sopo kan nggak pernah, hanya simbol Gedung Turi gitu aja. Yang Mbak Sinten yang di Kabo itu Pak, Mbak Kek Suro itu. Ya. Yang bukan yang apa sakit terus diganti nama itu. Oh, Denmas Mendung. Denmas Mendung itu apa makamnya sudah belum gitu? Denmas Mendung makamnya sudah ketemu. Sudah Denmas ketemu. Mendung itu kakek saya. Oh, Kakek makamnya saya. di mana? Di Kediri. Oh, di Kediri. Jadi beliau dulu zaman-zaman Belanda itu tinggalnya di Kedung Pring. Orang sini tahunya itu Denmas Mendung. Dan orang sini kalau mengetahui bahwa Denmas Mendung itu orang sakti, tapi bukan orang sini, tapi sering di sana tinggalnya di rumahnya Mbah Bau. Oh, Gelar Mbah Bau Kedung Pring. Kedung Pring di Kabo ya dulu. Ya. Sekarang kayaknya Kabo itu. Sepertinya sekarang di Kabo. Jadi orang pendatang tempatnya di situ. Masih keluarga kerabat dari Bapak Soekarno. Ya. Jadi Kakeknya Denmas Mendung itu sosok yang mengganti nama Kusno menjadi Soekarno. Kan pesannya dulu begini, lek anakmu ku pengen urip sak teruse aja mbok jenengi Kusno, jenengno Soekarno. Digantilah nama Kusno ke Soekarno. Itu di dalam pojok Kediri. Di Kediri. Jadi kalau pengen tahu makamnya Denmas Mendung ya di Kediri. Ya. Kalau ingin tahu orang yang nerimani hari-harinya Bung Karno, itu kayak Suro. Itu tidak ada di Jombang, beliau di belakangnya istana. Oh, di istana di Jakarta Pak? Di Jogja. Oh, di istana di Jogja. Ya. Jadi orang sini saya yakin nggak akan tahu sosok kayak Suro itu siapa, nggak tahu. Kan Bung Karno menyampaikan bahwa yang tahu orang tua yang berani bersumpah kelahiran saya, yang menyambut kehadiran saya di dunia ini sosok kakek tua. Hanya simpul begitu. Kakek tua keluarga kami tahu itu namanya Kek Suro. Jadi mungkin para warga Kecamatan Ploso khususnya kan biasanya juga ada rekreasi ke Jogja. Mungkin diagendakan mengunjungi makamnya Kek Suro. Kan orang yang menerima apa bayinya ya. Jadi bidannya katanya. Cerita keluarga itu begini. Kek Suro itu sing nerimo lahir Bung Karno sing ngetok hari-hari ini. Oh gitu. Ternyata ada temuan baru itu katanya yang nerimo bayinya itu ya Kek Suro sama toh. Sama gitu. Dari cerita keluarga dan cerita masyarakat sini dan di dokumen-dokumen itu sama. Ada fotonya Pak Nggih. Nanti kita slide-kan juga Kek Suro. Fotonya Kek Suro insya Allah ada. Kek Suro ada. Terus Denmas Mendung juga ada. Terus kemudian Sumojani ada. Mbok Sui ada, Cindy Adam yang orang Amerika itu juga ada. Juga ada Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi ya Pak yang perlu disampaikan Pak? Mungkin itu ya, saya juga. Yang terpenting saya terima kasih pada Gus Binhat dan semuanya yang turut serta ini, karena ini nggak bisa sendirian karena simpulnya akan potong-potong. Gus Binhat acara hari ini ke Jakarta Pak. Ya, jadi hari ini berhalangan Gus Binhat dan keluarga dalam pojok dan pemerintah Kabupaten Jombang ke Mas Guru. Oh, ke Mas Guru. Ke Mas Guru dan ke putranya Mbak Rahma hari ini. Nanti jam 2. Oh iya. Ke sana mudah-mudahan nanti lancar. Kemarin kan sudah ke Bali. Ke Bali sudah, Tulungagung sudah, Blitar sudah, Dalam Pojok sudah, dan hari ini hari Jumat Legi ini ke Jakarta. Jadi Gus Binhat ini perannya sampai berdarah-darah ini Pak. Nggak ada capeknya Pak mengangkat sejarah ini Pak. Mas Arif. Oh nggih, sama Mas Arif juga. Mas Arif. Pokoknya semua yang terlibat di sini semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Iya. Mungkin cukup Pak nggih. Nggih, terima kasih. Terima kasih Pak Kuswantoro atas penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.